pembahasan berikutnya, kita tahu bahwa setelah tadi kita berbicara tentang pengaruh kedua orang tua, maka kita lihat urutan kedua setelah manusia merubah anaknya, kedua orang tua merubah anaknya mereka sendiri, maka urutan yang kedua adalah bagaimana syaitan yang memang punya agenda menginginkan semua masuk. Semua manusia itu masuk ke dalam api neraka jahanam bersamanya. Sehingga akibat iri dan dengki kepada manusia, akibat dendam kepada manusia, maka syaitan, dalam hal ini iblis dan anak-anak buahnya, itu benar-benar bekerja keras agar manusia itu layak masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka kita pun membaca hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari seorang sahabat yang bernama Iyad ibnu Himar radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Allah Ta'ala, Allah yang maha mulia berfirman. Artinya hadis ini hadis qudsi. Karena berisikan firman Allah. Apa firmannya? Allah berfirman, Inni khalaqtu, sesungguhnya aku telah menciptakan ibadi, hamba-hambaku, para manusia itu, hunafa'a. Hunafa itu jamak dari hanif. Satunya hanif, banyaknya adalah hunafa. Di mana hanif itu berasal dari kata hanafa. Yahnifu hanfan. Yang artinya mala yamilu mailan. Cenderung. Sehingga orang yang hanif itu memiliki kecenderungan. Kecenderungan kepada apa? Kepada kebaikan. Kepada kebenaran. Kepada setiap hal yang bermanfaat. Karena itulah kecenderungan setiap manusia. yakni di mana bayi yang lahir itu akan mengejar setiap ilmu yang benar, setiap hal yang baik, setiap apapun yang bermanfaat. Sehingga itulah yang menjadi kebutuhan dia. Dan itu dikejar. Itulah sifat yang hanif. Nah, faja'athumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Maka datanglah setan-setan. Fajtalathum an dinihim. Maka direnggutnya keyakinan-keyakinan yang benar. Direnggutnya, yakni prinsip-prinsip yang benar, akhlak yang mulia dari diri manusia. Direnggut untuk jadi manusia yang musyrik, yang kafir, yang bejat akhlaknya, yang layak masuk ke dalam api neraka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Dan syaitan-syaitan itulah yang mengharamkan apa-apa yang dulunya aku halalkan. Sehingga kita tahu bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan baik. Segala sesuatu itu dimulai dengan baik. Tapi akibat ulah manusia, berubahlah segala sesuatu yang baik tadi menjadi buruk. Manusia itu pada dasarnya berhak untuk mendapatkan ihsan, perlakuan baik dari Allah. Pada dasarnya semua manusia itu layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Namun, karena manusia itu merubah diri mereka sendiri, seperti termaktub di surat Az-Zariyat ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Sehingga yang tadinya manusia itu layak untuk mendapatkan perlakuan ihsan dari Allah, diperlakukan baik oleh Allah, malah sebaliknya. Layak untuk mendapatkan laknat, dijauhkan oleh Allah dari kebaikannya, dari kasih sayangnya. Kenapa? Karena pilihan manusia hal itu dilakukan. Kemudian manusia yang tadinya layak untuk mendapatkan hidayah, karena dia diridhoi oleh Allah, karena dia memang orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, manfaat, kebenaran, dan dia adalah orang-orang yang benar-benar berakal, ulul albab, sehingga layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Namun berikutnya apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah pun menahan hidayah. Sampai orang itu kembali kepada hanifiyahnya. Kembali menjadi hanif, seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, jadi dari sini kita lihat betapa jahatnya syaitan yang telah mengubah manusia. Yang tadinya layak mendapatkan ihsan dari Allah, terjauh dari ihsan. Yang tadinya layak mendapatkan hidayah dari Allah, terjauhkan dari hidayah Allah, malah sebaliknya. Terjauhkan dari sikap ihsan, maka terjadilah musibah-musibah. Balasan-balasan Allah terhadap keburukan dan kebejatan manusia. Bagaimana Allah menahan hidayah? Karena manusia-manusia itu jauh dari sifat dan sikap hanif. Inilah pelajaran kita terkait dengan pengaruh syaitan.